Baik, kita lanjutkan. Walahuma dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Secara marfu ya. Ada istilahnya marfu, ada namanya mauquf, ada namanya maqtu. Ini istilah. Kalau marfu maksudnya Nabi yang bicara, dari Nabi atau Nabi yang berbuat. Kalau mauquf maksudnya sahabat. Kalau maqtu maksudnya tabi'in ke bawah ya. Ini istilah. Dari Abu Hurairah secara marfu maksudnya sabda Nabi SAW, ijtanibu sab'al mubiqat. Hindarilah 7 perkara yang membinasakan. Itu dosa-dosa besar yang membinasakan. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma huna ya Rasulullah?" Apa saja 7 perkara tersebut? Qala asyirku billah, syirik kepada Allah. Was-sihru, kemudian sihir. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang diharapkan untuk dibunuh kecuali ada haknya untuk dibunuh. Wa aklu riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari dari medan pertempuran. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan zina dan semisalnya. Taib, maksud dari hadis ini di antara 7 yang berbahaya tersebut adalah aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Apa 7 perkara? Pertama kata Rasulullah, syirik billah, karena syirik mengeluarkan seorang dari Islam. Kalau meninggal maka dosanya tidak akan diampuni, kekal dalam neraka selama-lamanya. Maka seorang berusaha jangan sampai terus dalam syirik, yang dimaksud di sini syirik akbar. Dimaksud syirik apa? Syirik akbar yang pelakunya kekal di neraka selama-lamanya ya. Ya. Kemudian yang kedua sihir. Sihir ini bagian daripada syirik, tetapi dikhususkan ya, karena sihir ini syirik yang biasanya menzalimi orang ya, menzalimi orang ya. Orang disantet, dimasukin paku dalam perutnya, tahu-tahu perutnya besar kayak ada belangannya di situ ya. Kayak ada pancinya, ngeri orang. Ada yang sampai enggak bisa tidur, sampai tersiksa, ada yang dibuat gatal-gatal, ada yang dipisahkan suami dan istrinya, sehingga istri kalau lihat suami benci, suami lihat istri benci, sihir tafriqah, buat orang berpisah. Dipikir tiba-tiba enggak suka sama suami, ternyata disihir. Suaminya kalau lihat istrinya kok lama-lama kok mirip monyet. Ternyata disihir. Biasa cantik-cantik monyet masih cantik manusia. Kemudian atau sad, suami tidak bisa datangi istri. Digauli enggak bisa, tertutup. Ini terjadi. Ada sampai kawan saya sampai ceraikan istrinya gara-gara ini. Istrinya disihir. Sehingga enggak bisa digauli. Luar biasa. Ya. Kejam. Gara-gara apa namanya? Cinta tertolak, dukun bertindak. Main cara singkat, cinta tertolak, dukun bertindak. Zalim sama orang. Dan banyak sihir akhirnya berakhir dengan apa? Kematian. Waliyadzubillah. Maka sihir ini dosa sangat berbahaya, ngeri. Ya. Belajar saja bikin kafir, apalagi mempraktekannya. Yang berikutnya, waqatul nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh. Hati-hati jangan sampai, menurut Imam Syafi'i, dosa paling besar setelah syirik adalah membunuh. Dosa terbesar setelah syirik adalah membunuh. Kezaliman. Kau hilangkan dia dari kehidupan ini. Ya. Bukan cuma jatuhkan harga dirinya, bukan cuma ambil hartanya, nyawanya kau hilangkan. Dosa sangat besar. Maka jangan sampai membunuh orang, jangan sampai ikut-ikutan memprovokasi terjadinya pembunuhan. Berusaha tidak ikut serta dalam pembunuhan dengan provokasi apapun. Jangan ikut-ikut bicara, akhirnya terjadi apa? Ada yang membunuh dan dibunuh. Hati-hati. Wa aklu riba, di antara dosa sangat besar adalah makan riba. Makan riba. Sekarang orang terjerumus pinjol banyak sekali. Pinjol riba atau bukan? Riba. Kita berharap pemerintah serius menghadapi menghilangkan pinjol ini ya. Karena yang terjerat biasanya orang miskin. Orang yang susah ya. Yang akhirnya habis-habisan. Kasihan. Wa aklul malil yatim, di antaranya makan harta anak yatim. Ya. Pemerintah bertanggung jawab ya. Pinjol ini yang kasih izin bertanggung jawab hari kiamat. Ya. Saya tahu dosanya kayak apa yang kasih izin-izinkan ini ya.
Kalau ada orang-orang besar di balik mereka, dosanya besar sekali. Besar sekali, riba. Ya tapi tadi, zalim itu memang lezat. Zalim itu apa? Lezat. Dan semakin eksis. Orang zalim semakin apa? Eksis. Ya ada saatnya dia hancur di dunia, kalaupun tidak hancur di dunia, dia akan hancur di alam barzah sebelum akhirat. Tahu dalam hadis, Rasulullah melihat orang disiksa di alam barzah, orang yang makan riba, dia berenang, kemudian kalau nggak salah sungai darah, kemudian dilempar kepalanya dengan batu. Setiap dia mau ke samping, mau ke minggir, dilempar terus. Ditanya, siapa ini? Jibril. Mereka yang makan riba, pemakan riba. Di alam barzah sudah disiksa. Kata malaikat Jibril, dilakukan padanya demikian sampai hari kiamat. Ini baru mukaddimah gara-gara riba. Yang sedih, sebagian dai menghalalkan riba. Sebagian dai bahkan membodoh-bodohkan orang. Kenapa keluar dari instansi riba? Malah membodoh-bodohkan orang yang keluar dari instansi apa? Riba. Itulah ya yang terjadi. Tapi wa tawalli yaumaz zahfi, di antara dosa besar adalah kabur dari medan pertempuran. Ya, ini tentu dosa besar. Allah sebutkan mutaharrifan ila fi'atin, ya, kecuali dia ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru fala tuwalluhumul idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a ya bighadabi minallah. Ya. Kalau kabur boleh untuk menyerang kembali atau untuk gabung dengan grup lain menyerang kembali, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kabur lari ini tidak boleh karena dampaknya besar. Dampaknya besar karena kalau dia kabur dari medan pertempuran membuat jatuh mental para pasukan. Ini kabur sudah. Tinggal sedikit semakin apa? Mentalnya jatuh. Makanya sangat berbahaya dan ini bisa menghabisi kaum muslimin. Maka di antara dosa besar kabur dari medan pertempuran. Yang terakhir, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita baik-baik yang beriman yang tidak pernah melakukan macam-macam kemudian dituduh yang tidak-tidak, dituduh berzina, dituduh ini, dituduh macam. Maka dosa besar ini terkait dengan kezaliman, terkait dengan harga diri orang lain. Maka ini di sini ada beberapa kezaliman, membunuh jiwa, berbuat zalim, sihir, biasanya juga berbuat zalim, membunuh jiwa juga zalim sangat besar, makan riba juga menzalimi orang, makan hartanya apalagi, kemudian lari dari medan pertempuran, ini juga bisa menyebabkan kekalahan dan menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduh tidak-tidak, ini kezaliman terkait dengan harga diri.